melihat Valentina masih terbuka. Tapi EVOS akankah nge-ban ke arah One-One? Ini Nata, Fanny masih sama ya dari EVOS Legends ya? Sama. Pak Beatrix kali ini bakal di-ban sama EVOS? Oh. Seperti di game kedua. Mahal sebenarnya kalau mau ban Beatrix sekarang. Karena Povi sudah di Iya, Poviusnya Mending di One-One. ban. Jadi ini One-One-nya bisa bebas sih. Setuju banget. Jadi Kontes aja. aku Kontes mendingan ban Beatrix sama One-One sih. One-One. Oke. Valentinanya bisa diamanin sama Onyx, EVOS bisa ngambil Beatrix. Bisa juga, ide yang bagus. Jadi One-One jangan dilepas kah dari EVOS Legends? Itu dia. Bahkan lakukan kontes ke arah Valentina dan juga Beatrix. Oke. Tapi ingat masih ada Akai. Masih ada Akai. Tapi masalahnya sekarang EVOS kan second pick ya. Jadi Iya. dia bisa ambil 2 sebenarnya. Iya, tapi kalau first pick yang di Akai dengan adanya Valentina akan ada 2 heavy spin. Toto udah Digi lagi. Benar juga. Digi lagi. Digi lagi. Itu belum tahu, saya harus ngeliat komposisinya dulu sih. Ini kalau misalnya Digi di awal memang maksa. Maksa. kalau EVOS ngambil Akai, berarti Onyx mau nggak mau harus ngambil Digi. Mau nggak mau? Atau mereka nggak usah ngambil Digi, tapi mereka matiin Tsutsujinya dari awal. Dengan adanya Valentina ya sebenarnya bisa diadu kayak gitu ya. Tadi udah sempat dibilang sama Iya. Cimomo. Ada 2 gasing yang bakal 2 heavy Oh, spin, Wawa betul. Dua heavy bilang spin. ada 2 heavy spin gitu ya. Yang bisa muter-muter tentunya. Jadi EVOS ini mau ngambil ke arah Eve dan juga Akai kah? Tapi ada Moses Limbong yang bilang buat Onyx hati-hati diobok-obok sama EVOS. Waduh. Oh iya benar juga sih, karena tadi diobok-obok ya. Di game Sebenarnya kedua game ya. kedua iya beneran. Oke. Diobok-obok sama Tsujin heavy spin dia. Betul. Bukan dia mabok ya, tapi dia ngobok-ngobok. Tapi Akai masih menjadi pilihan. Oke, Your masih team Sama berani. dengan Pakito. Yes. Akai Pakito. Yves masih kebuka lebar. Kalau memang Onyx mau main Valentina Romer. Berarti Beatrixnya diambil loh. Ada Julian Beatrix. Ada Julian Julian Beatrix. Beatrix. Setuju. Maka Onyx bakal memberikan Julian Beatrix, terutama Beatrix yang Tapi- akan digunakan cewek. Menurut aku cewek lagi. Onyx bisa ambil Digi Beatrix sih kalau mau. Juliannya kalau misal di pick sama EVOS mereka masih punya time journey. Bisa. Sebenarnya Bisa. kan ceritanya kayak gitu nih. Ceritanya. Ceritanya kayak gitu nih, ceritanya kita lagi main rank ya. Terus kita bilang, udah kita ambil aja Diginya. Ya, Tapi ternyata enggak. enggak. Karena Esmeralda di sini yang akan menjadi prioritas untuk seorang Boots. Tapi aku juga ngeliat kayaknya Onyx cukup jarang menggunakan Digi. Digi ya. Lebih banyak hero-hero momentum yang digunakan oleh Keyboy. Mhm. Sehingga Digi mungkin bukan menjadi priority pick bagi Onyx. Sehingga EVOS mungkin kali ini punya kesempatan untuk ngambil Yves. Masih kebuka lebar. Kalau emang combo Yves dengan Akai kita tahu banget tuh. Ambil Tapi- cloud dulu lah mending. Tapi masalahnya kalau diambil Eve, Bisa juga. Tapi event tadi di ban. Ya udah. masalahnya Ya, mau kalau gimana? EVOS, Ya, mau EVOS gimana? ngambil Eve, Onyx ini bisa ngopi 2 jadinya. Tapi Iya susahnya, kadang-kadang ketemu Beatrix. Cloud-nya kalau misal ambil Cloud, itu harus hati-hati Wesker. Iya Karena makanya. dia lebih dekat ya. Kan? Tapi Brody. Brody. Ternyata lebih mau main aman, Safe, main main safe, range ya, ya, main main range. range tentunya. Ada stun juga kan dari seorang Brody di sini. Betul. Jadi akan lebih aman lah untuk Clover sendiri ya. Juga berhati-hati mungkin ya dari Clover. Melihat potensi nanti dari Onyx. Ada hero-hero assassin yang jadi jungler. Sehingga Brody bisa jadi salah satu opsi. Iya sih. Tapi Franco masih ada. Ih, Ini sejauh ini masih ada Franco. hero-nya Gitu ya. Keyboy itu. Oke, dan ya ini perbandingan antara cewek dan juga Clover ya. Kita tahu bagaimana ini adalah 2 gold laner yang dimana kalau dari cewek dia punya pool yang luas banget. Meskipun memang mayoritas terlihat ya sering banget untuk menggunakan Popo Kupa atau bahkan dengan Beatrixnya dia. Iya, iya. When the Dari body suffers, Clover sendiri dia your adalah team user is One Benedetta. blooms. Di ban. Ben, Benedetta kali ini nggak boleh muncul. Mengisi posisi XP lane. Untuk mengisi posisi bahkan Jungler juga jungler sih. bisa. Mhm. Jungler. Balmond mungkin mau dibangun. Tapi Your nggak akan team ada is luas. banning. Dairot mungkin bisa di ban juga Dairot juga bisa di ban sama Onyx. ya. Karena takut mengganggu progres dari Esmeralda juga ya. Meskipun nih kayaknya ya, feeling gue sih memang maksudnya Pakito ya bakal taruh di di arah Pendragon. Akainya masih dipegang Tsujin. Kayaknya Tsujin iya sih. Menurut aku juga, sih ya. Aku juga mikirnya gitu sih. Karena iya Pakitonya ketemu sama Esmeralda kan. Tapi Tas di sini tentunya sebagai salah satu pemain yang berprestasi juga ya waktu di MDL mengangkat piala untuk EVOS di sini pas Icon dan akhirnya dengan performa yang sangat amat baik ini Tas naik kelas. Naik kelas. Dimana first appearance ini melawan tim Bigetron. Ya, di season ke-10. Debutnya dan Balmond kali ini nggak boleh bermain Gak ada Balmond dari mengisi Benedict. posisi jungler bagi Onyx.
Tapi Onyx kali ini punya satu kesempatan. Ngeliat belum ada mid laner. Gift sih bisa jadi potensi besar buat Tibet. Daerot gak sih? Daerot juga bisa sih, ada Tapi- dua pilihan antara itu sih. Tapi kalau Dairotnya yang nggak di ban, mereka bisa pick juga gak sih kok? EVOS apakah kemungkinan besar mereka mau ambil Dairot nih? Kalau Harusnya enggak Dairotnya sih. diambil berarti Pakito jungler, akanya Romer. Maka Romer. Tapi kayaknya kalau misalnya tren positifnya Suzuki tadi dengan Akai, dia pasti pede sih pakai Iya, Akai. iya. Game kali ini menjadi pilihannya. Karena melihat potensi Dairot nggak akan diambil oleh EVOS. Kemungkinan diambil itu jadi anggapannya Onyx secara nggak langsung maksa mereka untuk mengubah. Iya, setuju. Dan kali ini Tapi kayaknya sih enggak sih. Ini tinggal gimana caranya menangin lininya ya sama Esmeralda. atau mungkin Cecilion yang pindah tangan ke EVOS. Cecil. Melihat potensi late game kayak Beatrix dan juga Esmeralda, gak menutup kemungkinan mereka juga pengen ngimbangi di arah late game. Bisa juga sih. Cecilion ya. Iya, Eve-nya udah nggak ada soalnya. benar. Apa mau ada Xavier? Oh iya, combo lagi tuh. Kalau Bisa kan? kalau Xavier berarti Valennya ke Romer. Enggak, maksudnya Oh, Xavier sorry, untuk untuk EVOS. EVOS. Untuk EVOS ya. Oh, tapi Dan- Kadita. Oke. Wow. Tapi ya buat dari Onyx, Valentinanya ini bisa main explainer. Oh iya, Iya, Boots bisa kan juga. pernah. Tapi ada Esme. Iya, tapi udah ada Esme. ada Iya. Esme. Kita bakal lihat aja nih, dua hero yang bakal mengisi posisi jungler dan juga roamer bagi Onyx. Jatuh kemana? Kalau aku feeling aku Feeling. kemungkinan- Assassin gak sih? Aku assassin sih memang. Karina kah? Ah, Atau Link? bentar. Karina Tapi boleh sih. kayaknya kalau assassin tipis ini banyak sih yang pakai itu. Atau Karina yang bikin Demon Slayer terus bikin tank lagi. Mau main ke tank. Tapi mereka masih butuh damage ya. Oh, Digi. Oh, There you go. ternyata salah prediksi saya. Digi yang bakal berada di posisi boy dan Boots Baxia. memilih Baxia yang nanti akan digunakan oleh Kairi. Tapi win rate-nya Baxia 14% ya. Kecil ya? 7 kali pakai 14%. win Berarti rate. kemungkinan menang itu cuma 6 kali. Kemungkinan kalahnya 6 kali. Iya, menang sekali Menang kalah sekali enam. doang. Oke. Kita bakal lihat nih untuk satu hero terakhir untuk EVOS Legend. Satu hero yang bakal mengisi posisi gold lane. Untuk Clover. Kan Golden udah ada Brody, maaf. Brody ya. Untuk Ayo, bentar. Romer Ini, bisa, Romer mid lane sih, bisa. Iya. Coba Kak. Choka? Itu Romer kayaknya Kalau mau Kadita romernya ke Dream juga bisa karena dia kan user Akai ya. Iya sih. sih. Dia fleksibelnya luar biasa ya. Oke. Jatuh kemana? Coach Zace memutuskan. Karena ada di IG sih, IG-nya ini yang agak ngeberantakin ya semuanya. Xavier. Xavier. Oke. Xavier. Berarti Suzuki dengan Akainya kembali, Pendragon mengisi Pakuito di XP lane, dan Romer Dreams akan menggunakan Kaditanya. Ini Wow. aku suka juga sih dari Onyx. Mereka punya Digi yang bisa nahan Akai, bisa nahan Xavier juga. Ya, Tapi masalahnya dari Force Legend, ini kalau jalan banget ya depannya, Akainya nggak tumbang. Kayak Pakito bisa nahan depan, Brody-nya bisa free lagi, Clover bisa free kayak di game kedua. Ya sebenarnya intinya lebih ke arah Beatrix dan Kadita, siapa yang lebih main nanti ya. Mhm. Karena dua-duanya ini adalah hero yang bakal kebalikin keadaan dengan satu single shot mereka. ya. Iya. Sama-sama di rumput bola. Sama-sama masuk rumput, sama-sama kagetin, siapa yang duluan itu yang menang. Siapa yang terkejut dan siapa yang akan dikejutkan Betul. ya. Dan kita melihat seperti apa tentunya di game ketiga antara Onyx Esports melawan EVOS Legend tentunya. Di mana satu sama sedang dipegang oleh kedua tim. So ini dia game ketiganya FPL Arena, mana suaranya? Yeah. Wow, ini Kairi dengan Baxia 14%. Ya, Memang win rate yang kecil banget sih. kecil banget. Tapi memang mungkin ini kebutuhan tim ya. Terutama untuk Onyx sendiri. Mereka membutuhkan orang yang berada di garis depan. Tapi kali ini Iya. dari Kaditanya sudah mulai ngerusuh ke arah depan Dreams. Menjadi Kaditanya cukup bandel. Memberikan informasi-informasi yang menarik kepada teman-temannya EVOS Legend. Iya, sementara Kiboy masih coba untuk merusuh, tapi rusuhnya beda. Ini Kiboy bakal lebih untuk mainkan rotasi, karena di posisi bawahnya cewek. Posisinya masih bisa 1v1 dengan Clover, karena Clovernya juga nggak di babysit. Kali ini Dreams sudah mengetahui keberadaan dari Keyboy. Sedangkan
Drian, Kairi, Kiboy langsung mengambil Buset, inisiasi ke buset. arah purple buff. 3 melawan 3 kerusuhan bakal terjadi di sini. Retribution terpaksa digunakan dan akhirnya ada risiko yang terjadi. Dream dalam keadaan yang baik sekali belakang 3 member Drian. Satu terakhir dan pasti di berhasil melakukan 1 poinnya. Kairi dalam ancaman. Looking for 4 kill. 2 point kill diamankan dalam waktu yang singkat. Lihat Ocean Oddity dari seorang Dreams mengangkat 3 pemain tadi di area jungle-nya. Di mana Onyx mencoba untuk mengharas tadi. Mencoba untuk bermain lebih agresif, tapi EVOS Legend lihat. Mereka main sampai ke area jungle dari Onyx Esports. Bakal coba untuk mengganggu farming pattern dari seorang Kairi kali ini. Dan bahkan Susujin yang ditemani sama seorang Dreams. Ini Kiboy harus berhati-hati, dia bisa di pick off sih. Wah, tanpa adanya gangguan, Sujin menggunakan retribution ya. Oh, it's okay. Dia nggak dapetin turtle mungkin nanti ya, karena dari cooldown retribution ini bakal cukup lama. Tapi orange buff ini udah harga yang cukup mahal. Dan EVOS Legend leading dari goldnya hampir menuju ke arah 1000. Ya, dan juga pelitikan gold yang didapatkan oleh Clover di sini yang berarti akan ada perbedaan damage dari kedua marksman ini. Wow. Iya. Ini Breath of the Ocean dari seorang Dreams mengganggu ya sebenarnya. Jadi memang terkena efek knock up yang dimana nggak ada Purify dari Onyx Esports juga, tapi mereka punya Digi. Masalahnya kan Kiboy belum level 4 ya. Iya. Jadi masih bisa diharas oleh pemain-pemain dari EVOS Legend. Tapi kali ini lihat Profit yang connect dari seorang Dreams menumbangkan Rian kali ini. Yang tadi Rian itu lagi pengen lewat sebenarnya. Dan itu menurutku aku adalah poin penting karena Drian memegang heavy spin. Dan kali ini teman-teman dari EVOS Legend terutama dari Dreams mendapatkan orang yang sangat tepat. Emblemnya Omawa. Yes, dari emblemnya juga ya ini Kaditanya bakal masuk sebagai full damager meskipun dia adalah roamer. Jadi bakal ada 2 damager untuk EVOS Legends dari mid karena dia pakai magic worship juga. Iya. Ini bakal lebih cepat dapetin itemnya harusnya ya. Ya, dan juga ada penetration Penetration lah, ada masuk. effect burn-nya. Dari Xaviernya juga bakal lebih cepat buat dapetin item. Ini Sama apa sih. ya, EVOS Legends soalnya mereka full di early. Dan Iya. keunggulan di early ini kalau memang mereka bisa nge-snowballin bakal jauh lebih cepat dengan kehadiran dari Kadita. Ya, tapi Tas kali ini udah mulai diganggu dengan pergerakan dari Boots juga bersama dengan seorang Drian. Dan sepertinya kok udah bahas juga sih, ini siapa yang bakal dikejutkan? Antara Betex yang ngejutin atau Kaditanya? Ya, tapi Sujin udah dapat serangan kejutan juga dari teman-teman Onyx karena mencoba mengganggu ke arah orange buff-nya lagi. Tapi kali ini dari Onyx mereka sudah siap untuk menjaga supaya Kairi bisa dapetin orange buff-nya. Iya, tapi lihat nih, ini pergerakan yang hati-hati nih. harus dihati-hatikan juga dan Dreams banget gak kecek kali ini lagi-lagi terkena Petrify, tapi ternyata cewek masih bisa untuk menahan, masih bisa mundur terlebih dahulu. Cepat tertarik dengan adanya reverse time dari seorang Kiboy dan penculikan ke arah seorang cewek ini tidak berhasil. Untung Kiboy dengan time journey-nya Time on point journey. sekali dan akhirnya membuat dari Dreams gak bisa mendapatkan poin kill. Tapi lihat Kairi bandel banget di sana dan juga terutama Sujin yang bisa mendapatkan ke arah purple buff-nya kah? Oh tidak ternyata. Dapat ya? Dapat diamankan ya. Iya bandel banget ternyata, bukan Kairi yang bandel. Sujin yang kelewat bandel. Tapi kali ini pergerakan dari EVOS Legend yang cukup mulai masuk ke area jungle-jungle dari tim Onyx ya. Ini cukup meresahkan sih sebenarnya. EVOS Legend mereka anggapannya sekarang lagi pegang kendali nih untuk ngedapetin semua objektif dari Onyx Esports. Iya. Ini farmingannya bener-bener ditahan habis-habisan. Tapi kali ini lihat di area. Iya. Happy speed. Dipapa begitu saja dan Kairi berhasil untuk mendapatkan turtle-nya. Sujin mau tidak mau harus menahan mundur terlebih dahulu. EVOS Legend sepertinya akan lebih berfokus terhadap pool ini bawahnya. Oh, dia sudah mulai datang, tapi Kairi gak kena siapa-siapa. Mistaknya dengan triple langsung kena. Punishment dari cewek di mini pensionnya all point dan akhirnya yang ter-outplay biar ter-outplay. Itu maksudnya Ocean Oddity-nya nggak connect, Iya. nggak kena. Jadi jaraknya itu tadi nggak sempat nempel ke arah seorang cewek. Wah, itu sayang banget sih. Pas kena damage ke turret lagi. Asli, ternyata. Oke, jadi agak gereset sedikit ya untuk EVOS Legends yang tadinya mereka lagi pegang momentum atau tempo kencang. Kowa sampai kaget tadi. Dan banget kali ini lihat di area bawahnya Sujin bersama dengan Clover. 4 pemain dari Onyx juga udah mulai bersiap untuk kembalikan keadaannya. Tapi ternyata dengan Drian yang mengcopy lagi-lagi ke arah seorang Sujin. Ini EVOS Legend juga menurut aku masih bisa dipukul mundur dengan adanya heavy spin dari seorang Drian. Setuju banget, tapi dari Tarte udah mau dihancurkan, cewek seperti bisa dapetin hal tersebut dari itemnya Omawa berjalan menuju ke menit ke-6. Ya, BOD lawan Heptasis ya kalau kita lihat dari kedua marksman ini. Ada Stilek Plate juga yang diambil atau diamankan oleh Clover. Jadi dia punya 1 item defense lebih dibandingkan
dengan cewek. Oke, tapi kali ini Pendragon dan juga Dream saling bahu-membahu untuk bisa mendapatkan satu outer turret di bagian atas. Setelah mereka kehilangan satu outer turret ya di bagian bawah. Sudah ada pertukaran kepala yang terjadi sehingga dari balancingnya sudah cukup adil. Iya, dan meskipun kayak Drian nge-copy dengan ada heavy spin dari seorang Susujin ya. Sebenarnya dia juga nungguin si Susujin untuk ngebuka heavy spin duluan. Jadi Iya. bisa aja sebenarnya heavy spin di dua-duanya di pop up, tapi tergantung mereka bisa ngelok ke target yang mana dulu. Momennya kayak tadi sih kalau mau ngambil objektif. Diadu supaya dari Kairi bisa leluasa untuk retribution ke arah Turtle. Ya, tapi Susujin sekarang dia udah punya Guardian Helm. Bakal jauh lebih sulit untuk mengusir dia melakukan recall kembali ke base. Mhm. Dan dari EVOS mereka sekarang posisinya mereka udah dapetin satu turret. Onyx pun dapetin maksa untuk ngambil turret di area atas. Jadi kemungkinan ini tim fightnya bakal coba dibuka di area turtle ya. Karena posisinya keduanya sekarang masih punya retribution. Dan Brian kali ini yang ngebuka terlebih dahulu heavy spinnya connect. Tapi Susujin dengan heavy spin yang lebih lama dikeluarkan kali ini Drian. Bisa aja ke pick up namun ternyata Drian masih bisa mundur ke belakang. Dari Pendragon sempat untuk memotong pergerakan Drian tapi masih bisa di backup oleh Kairi dan juga Boots. Itu kalau misalnya Tas Didi tadi punya satu downing light mungkin beda cerita. Dan bisa aja menumbangkan Drian. Tapi kali ini melihat potensi dari Turtle yang udah didapatkan oleh EVOS Legend. Mereka langsung siap sedia untuk mendapatkan semua objektif ya. Di bagian atas tadi sempat udah ada sosok Pendragon. Tapi Susujin Wah. kali ini udah level 11. Perbedaan levelnya yang cukup signifikan membuat Kairi nggak bisa terlalu macam-macam. Oh my God. Tiba-tiba Drian terpick off di area midnya bersama dengan satu buah wave. Red of Ocean juga di pop up oleh seorang Dreams. Ini yang mungkin ya Drian yang mungkin bisa aja potensinya keculik lebih banyak. Lebih besar. Karena masalahnya memang Susujin masuk sampai ke area jungle dari Onyx Esports di bagian orange ya. Ya, jadi ada celah yang kebuka lebar banget. Betul. Dan setelah itu bisa dimaksimalkan dengan sangat baik oleh Dreams yang kali ini udah mendapatkan 2 point kill. Sedangkan untuk Drian 0-3-0 ini bukan hal yang baik untuk Valentina. Tapi di bagian atas, bahu-membahu antara teman-teman Onyx Esports siap untuk bisa menghajar dan memajukan cita-cita minion. Sedangkan dari EVOS Legend sendiri, menunggu sampai 40 detik ke depan untuk datangnya Lord yang pertama. Downing Light udah di pop up, Drian kali ini sudah terkena impact-nya. Tapi memang karena dari tim head to head juga ya, kita udah ngeliat EVOS aja mereka memang mainnya lebih objektif dibandingkan dengan pemain-pemain dari Onyx Esports. Sebenarnya yang seremnya dari Onyx adalah mereka gak bawa Purify ini dia. Jadi Iya. Kadif aja bener-bener bebas, terutama untuk ngincer nanti ke cewek. Jadi ini cuma ngandelin time journey banget. Nah, time journey ini harus timing banget. Pas banget ya dari seorang Keyboy. Tapi kalau kita ngelihat dari player statistiknya dari seorang Susujin, ini memang sebenarnya nggak terlalu banyak kill participation-nya. Iya. Jadi bisa dibilang ya mungkin dari seorang Susujin lebih mengandalkan gimana inisiasi aja ini buka. Setuju banget. Apalagi heavy spin yang digunakan ini. Kalau sampai Dreams bisa dapetin ke arah Brian lagi, heavy spinnya bakal lebih maksimal lagi terhadap EVOS saja. Tapi ternyata Keyboy harus hilang di tangan Pendragon di saat Susujin sudah memulai ke arah Lord yang pertama. Oh, dan malam kali ini Onyx mereka mencoba untuk melakukan kontes terlebih dahulu. Bat menjadi lini terdepan tapi Susujin bahkan mengusir semuanya dengan satu buah heavy spin. Dan sepertinya apakah dibalikin kanan tapi Susujin berhasil untuk mengamankan satu buah Lordnya. Dan kali ini Onyx Esports mereka harus mundur terlebih dahulu. Karena pemain-pemain dari EVOS Legend mereka masih bisa untuk mendapatkan objektif Lord. Meskipun heavy spin tadi udah di pop up duluan. Ini yang ngeri posisinya Dreams nih. Gak ada yang tahu keberadaannya, terutama dari anak-anak Onyx. Dia berada di sana menunggu datangnya mangsa yang bakal muncul dan langsung bisa di-rollback begitu saja. Dan ini yang dekat sama dia ada Boots di sana. Cewek harus hati-hati. Cewek nggak boleh sampai asal-asalan masuk ke dalam rerumputan. Tapi Keyboy, sudah mulai kelihatan dari itu dia. Rollbacknya nggak mau dikeluarin. Gak mau. Oh dikeluarin tapi nggak. Terlalu sayang. Dia nggak mau terlalu extend Iya, ya. nggak mau terlalu Overextend juga dari seorang Dreams. Ngecicil aja. Tapi itu jadi informasi yang cukup mahal. Tapi meskipun udah dikeluarin wave-nya, posisinya ini Lord masih cukup jauh di area atas. Ya. Jadi masih bisa menunggu momentum lagi ketika wave nanti bisa diaktifkan. Yes, dan ini langsung ada kiriman berarti ya. 3 lane yang sedang diatur oleh EVOS Legends biar semuanya bisa masuk secara berbarengan juga. Banjir minion ya. Ini minionnya udah mulai masuk, super minion loh ini hitungannya. Sama Lordnya masih ada juga ya. Dan kali ini Pendragon, ya menurut aku bahkan Pendragon gak perlu sampai ikut join team fight sebenarnya. Dengan pemain-pemain EVOS Legends. Karena dia berfokus untuk ngejalanin lininya aja.
minionnya bakal di-press habis-habisan dan Lord pun masih bisa ditahan sama Onyx Esports. Tapi Pendragon mereka bersama dengan pemain-pemain EVOS Legends mereka udah dapetin turret mid dan juga turret bawah plus turret atas. Ya, karena memang dari Lord yang biasa aja ini bakal coba ngancurin setiap turret-turret yang ada. Tapi dari itemnya, Gila, Sutsujin kaya banget dari EXP-nya. Ya dari EXP-nya dia yang tertinggi sih ya. Karena dia pakai Demon Slayer juga. Dan beda levelnya jauh banget, 3 level. Iya. Dan dari itemnya dia item full defense, Radiant ada di sana juga, Molten Essence sebagai first itemnya. Tapi kita harus melihat bagaimana item dari Clover sih di sini yang menurutku harus kita kasih apresiasi lebih karena dia dapetin objektifnya. Dia juga bisa mainin positioningnya sampai dia gak ditangkap. Itemnya juga jadi hampir full. oh tapi Sutsujin maju ke depan sana. Mencoba untuk mendapatkan satu sakit member banget dari nih, Onyx boy. Esports. Tapi ada satu sniper yang dikeluarkan. Clover pun terpaksa melakukan heal-nya terlebih dahulu. Sedangkan dari EVOS Legends memilih untuk mundur. Nggak mau terlalu berinisiasi. Karena satu hilang aja bakal sangat-sangat merepotkan dan sangat-sangat merugi. Ini kayak EVOS di game kedua sih. Mereka cukup disiplin aja ya. Jangan terlalu overextend karena sebenarnya inisiasi bisa aja dibuka sama Sutsujin. Tapi permasalahannya ini yang gak bisa ditangkap sama Onyx Esports adalah Kaditanya. Iya. Apalagi Kadita udah sama Pak Vita tuh, sama Pendragon tuh di situ. Dan Prince-nya tuh. ini jadi poin yang mahal kalau Kiboynya tumbang. Benar. Karena nggak ada lagi time journey ya. Nah time journey yang memang benar-benar harus bisa dipakai. Iya. Dan Dreamsnya ini kan selalu hilang nih. Ini PR banget nih. Kalau Dreamsnya nggak kelihatan dari arah minimap, mereka susah untuk bisa melakukan fight. Karena dia bisa tiba-tiba motong pergerakan Onyx Esports dari arah belakang. Wow. Tapi pergerakan dari Pendragon sama Dreams yang cukup jauh dari area Lord. Sepertinya dari EVOS Legends coba untuk bersabar dulu. Apalagi dari minion di bagian bawah belum seirama. Bahkan Downing Light, wow. Membuat cewek harus menyembuhkan lukanya dan mundur lagi ke arah belakang. Itu jadi mau respect bikin Athena Shield nggak sih sebenarnya? Fix banget. Tapi kali ini dari Lord ya bakal coba untuk cicil-cicil aja oleh EVOS Legends. Mereka coba untuk ambil ke arah Lord. Tapi di mana Sutsujin di depan sana. Heavy itu diadu terus ada ancaman. Satu tertibunya tapi ternyata pasti dia bisa mendapatkan tersebut. Roman di arah belakang dia tidak selamat. Dan juga cewek. 3 member Onyx Esports pun tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tapi Pendragon kali ini masih mau mencoba untuk memaksakan dan Kiboy yang bakal coba dikejar dari seorang Dreams. Mencoba untuk menahan tapi Dreams tidak akan membuat seorang Kiboy pulang dengan cukup mudah. EVOS Esports mereka mencoba untuk masuk ke area BC dan bahkan kali ini betul-betul sudah dipaksa. Boots akan terkena damage begitu banyak dan EVOS Legends berhasil untuk memenangkan game yang ketiga. 2-1 EVOS Legends. EVOS Legends dengan drama comeback membuat